wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh sahabat Dapur Jowo. Kali ini giliran prediksi untuk weton Kamis Pahing ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada tiba-tiba kayak pas saya ngomong ada suara anak saya, teriak-teriak anak saya. Saya mohon maklumi karena studio saya memang di dalam rumah ya. Ini di kamar anak saya. Studio saya belum, yang di atas belum jadi ya karena kendala hujan ya. Jadi saya mohon maaf banget, terkadang harusnya saya selesai untuk ramalan weton ini harus selesai 1 minggu karena memang terkendala hujan. Daripada saya hujan tetap recording, nanti kalian marah karena nggak dengar suara saya. Jadi saya memang menunggu kadang hujan reda ya, karena saya posisi di Malang yang hujannya memang hampir setiap hari. Dan ruangan saya bukanlah ruangan kedap suara. Jadi mohon maaf kalau saya ada juga suara-suara anak saya ya, jadi saya juga mohon maaf mungkin terkadang bikin tidak nyaman sahabat Dapur Jowo ya. Semoga masih bisa dengar ya dengan apa adanya studio ini ya. Mohon doanya mungkin biar channelnya terus berkembang agar bisa bikin studio yang lebih keren dan lebih bagus ya, seperti studionya Deddy Corbuzier. Amin ya, amin. Mohon doanya ya sahabat ya. Bagaimanakah Kamis Pahing untuk 2022? Kamis Pahing saya melihat aura gold. Jadi aura goldnya menebal. Jadi kalau di tahun 21 kalian segini. Nah, aura gold itu biasanya mewakili tentang energi keuangan ya. Nah, di tahun 22 itu keuangan kalian lebih baik, kayaknya prosentasenya naik banget. Cuman aura negatifnya naik. Nah, aura negatif naik ini biasa jadi gak mesti kalian apes enggak, tetapi mungkin capek kalian, stres kalian itu meningkat. Bagaimanakah kartu pertama? Ada sukses. Seperti yang saya bilang, kehidupan kalian akan ada sesuatu yang bikin bahagia karena energi aura goldnya tinggi. Jadi I know that there is no greater gold than to love. Jadi memang ada sesuatu hal yang kamu mungkin goals kamu yang di tahun 22 itu tercapai. Ada masalah yang mungkin bisa jadi terselesaikan, atau ada sesuatu yang bisa terungkap, atau keuangan kamu atau kerjaan kamu ada hal kebaikan ya. Jadi ini banyak hal yang bisa terjadi. Tetapi di sini kartu pertama dan sukses berarti itu tanda kebaikan yang bagus lah, sesuatu hal yang baik untuk kalian. Dan di sini ada short term thinking. Nah, kalau di sini ada kartu in the third house, get your ideas going. Ya, jadi memang tinggal bagaimana tahun 2022 kamu mengembangkan kreativitas kamu. Jadi apapun yang kamu lakukan bisa jadi menghasilkan. Karena di tahun 22 Kamis Pahing energinya bagus daripada tahun 21. Jika mau mengawali usaha itu lebih baik memang di tahun 22, dan itu di bulan Maret kalau untuk Kamis Pahing. Bulan Maret itu bulan yang bersinar. Kalau saya merasakan energi negatifnya cuma sedikit. Jadi biasanya itu banyak hal yang baik di bulan itu ya. Terus ada Eight of Wands. Di sini ada 8 tongkat yang berterbangan, yaitu berarti ada banyak hal percepatan, sesuatu hal yang luar biasa yang bisa kalian peroleh di tahun 22. Jadi di tahun 22 itu banyak hal yang ada Six of Wands dan ada di Empress ya. Six of Wands, pekerjaan bisa terselesaikan, ada kemenangan, ada hal yang bikin kalian sangat bersyukur. Di situ saya merasakan kalian habis terengah-engah di tahun 21, kalian bisa kayak bersyukur, bernafas lega karena banyak hal yang baik ternyata di balik semua ujian di tahun 21. Jadi di tahun 22 itu kalian walaupun saya melihat belum yang bersinar banget, belum yang aura putihnya itu yang belum bening banget, tetapi ini masih bagus, jadi meningkat. Jadi energi kalian meningkat ini bisa jadi kalian secara spiritual juga naik, kemapanan batiniah kalian naik, kalian lebih dewasa, kalian lebih ikhlas, kalian tahu bahwa hidup selalu berdampingan dengan masalah. Kalian bisa kayak menerima masalah-masalah itu lebih legowo lagi daripada tahun 21. Jadi intinya di tahun 22 akan banyak hal yang baik untuk kalian, jadi manfaatkan itu sebaik-baiknya. Bagaimanakah khususnya keuangan? Ada acceptance ya. Bagaimana dirimu bisa menerima apa yang terjadi? Misalnya baik, pasti kamu menerima. Tetapi bagaimana kamu menerima hal-hal yang tidak baik?
Nah, di sini I'm learning to accept the things that I cannot change. Jadi memang kamu tahu bahwa ada sesuatu yang memang tidak bisa dirubah. Mungkin takdir ya, kamu sudah ditakdirkan rezekinya sekian untuk saat ini, dan memang benar kamu harus bisa menerima itu. Di sini ada Aquarius, ada what new and kebalik ya tulisannya, what new and different about your vision. Jadi visi kamu apa? Di tahun 22 adalah awal dirimu bangkit. Kamu harus tahu, kamu harus punya tujuan kamu apa, dan kamu harus gigih di situ. Five of Cup, gak boleh menyerah, kamu gak boleh putus asa. Sometimes mungkin kamu merasa sangat capek. Manusia, kita bukan robot. It's okay. Tetapi bagaimana kamu tetap harus mengalahkan diri kamu untuk bisa dirimu bangkit terus. Di sini ada The Magician, you can do it ya. Kamu bisa mengatasi masalah kamu bisa melewati semua masalah kamu. Selama ini kamu hidup dari 0 sampai umur sekian, kamu ternyata dengan ujian yang luar biasa kamu masih baik-baik saja dan masih berdiri tegak di bumi ini, tidak terbalik ya. Jadi kenapa kamu harus khawatir? Ada King of Pentacles. Rizkinya mungkin belum berlimpah, tetapi alhamdulillahnya lebih daripada tahun 21. Bisa mencukupi hal-hal yang mungkin harus kamu cukupi. Kewajiban-kewajiban kamu setiap bulan bisa tercukup, bahkan ada lebih. Walaupun lebihnya sedikit, it's okay. Bersyukur. Jadi dengan dua di tahun 22 itu kamu harus banyak memperbaiki. Yang perlu diperbaiki apa? Mungkin kamu sudah bekerja keras, tapi sisi spiritual kamu bagaimana? Kamu sudah bekerja keras dengan doa apa belum? Kalau Islam, bagaimana tahajud kamu? Rutinkah tahajudnya? Jadi gitu. Rutinkah duhanya? Jadi seperti itu. Bagaimana hubungan kamu dengan orang tua? Bagaimana yang beragama lain? Rutinkah berdoanya? Rutinkah ke gereja atau rutinkah ke kuil ya? Jadi harus ada perimbangan seperti itu. Jangan terlalu menyalahkan kenapa aku begini Tuhan tidak adil. Jangan sampai bilang seperti itu, karena itu pamali ya sahabat ya, pamali. Jadi nobody perfect di dunia ini, tapi kita terus belajar dan belajar. Jadi kalau untuk urusan keuangan, kalian akan ada peningkatan baik ya, dan bisa kalian bisa bernafas lah setiap bulan tuh ada ya, amin. Bagaimana yang single? Asmaranya, there's nothing sexual in my authentic truth ya. Memang kayaknya yang asmara ini twin flames ya. Kalian itu sebenarnya cocok banget ya. Kalau sudah cocok itu kayak nggak bisa terpisahkan, tetapi sama-sama keras. Jadi twin flames adalah dua orang yang disatukan, perlu dengan perjuangan yang luar biasa karena sama-sama keras dan sama-sama api ya, walaupun mereka dari dua sisi latar belakang yang berbeda. Nah, yang bisa menyatukan ini karena dari perbedaan latar belakang kalian. Jadi kalian nggak bisa mengerti latar belakang pasangan kamu, begini. Jadi kalian akan bisa kayak seimbang. Jadi kalian bisa kayak tahu melengkapi satu sama lain. Jadi kalau twin flame di sini kalian berhasil menyatukan visi misi kalian yang banyak perbedaan yang sama-sama kerasnya ini, maka kalian bisa menjadi pasangan yang awet. Tetapi kalau tidak berhasil, bisa jadi kalian sangat stres. Kalian bisa sangat tertekan. Ya, di sini Mas melihat ada beberapa yang memang sangat tertekan, dan bisa jadi di tahun 22 adalah banyak api di antara kalian berdua, banyak pertengkaran, banyak hal yang tidak baik, sehingga mungkin bisa jadi akan berakhir di tahun 22 karena perbedaan yang sangat perbedaan yang sangat begitu signifikan lah perbedaan kalian. Di sini yang kalian mungkin sudah sulit menyatukan. Di tahun 22 memang saya lihat aur energi negatif untuk yang berpacaran sangat-sangat tebal dan sangat-sangat tinggi. Nah, jadi di sini harus siap-siap. Kalau memang kalian sudah tidak sanggup, lepaskan ya. Jangan membohongi diri sendiri. Kamu harus jujur, kamu harus bisa bilang pada diri kamu bahwa kamu juga harus bahagia. Jangan hidup dengan tertekan. Yang berpacaran tadinya dan yang single, my vibes speak louder than my words, believe in the impossible. Nah, di sini yang single kayaknya ada the high prestige ya. Kalian harus menganalisa, kalian harus bisa kayak benar-benar mencari apa sih yang harus aku lakukan. Mungkin di sini ada the high prestige. Di tahun 22 itu kayak ada pencerahan untuk yang single, banyak yang terbuka apa yang harus kamu lakukan, dan kayaknya ada keseimbangan mulai dari diri kamu, keseimbangan antara otak dan hati kamu, pikiran dan hati kamu mulai bisa kayak
berserah diri, kamu mulai mendekat sama Tuhan. Memang diharuskan yang single di tahun 22 itu lebih banyak mendekatkan diri sama Tuhan. Mungkin kamu sudah cantik, sudah cakep, sudah sukses, sudah begini, tapi kok sulit mencari pasangan misalnya, karena mungkin kamu kurang doanya. Minta sama Tuhan agar kamu bisa kayak mendapatkan cinta yang memang diberkahi Tuhan. Kamu melihat orang juga bukan hanya dari casingnya, tetapi pertemukan dengan orang yang bisa memahami kamu, akhlaknya baik, bisa menerima hidup kamu dunia akhirat, bisa sejiwa. Jadi kalau bisa jiwa itu dia akan tidak jauh-jauh seperti kamu, dia akan bisa memahami dirimu. Jadi jangan lupa untuk berdoa agar berilah saya pasangan yang sejiwa ya Tuhan. Jadi saya dulu doanya soalnya seperti itu pada waktu muda. Ternyata it's worth it ya. Jadi saya mendapatkan pasangan yang hampir sama ya, banyak kesamaan antara kami, walaupun masih juga ada perbedaan. Ya, jadi di sini mungkin bisa kamu banyak doa, dan aku merasakan kamu kurang berdoa di sini auranya. Dan tahun 22 itu kayak energi positif kamu tuh naik. Malam tahun baru yang single jangan buat foya-foya atau dirimu hang out buat seneng-seneng. Malam tahun baru adalah sakralkan malam itu buat berdoa agar di tahun 22 kamu dapat jodoh yang baik, dipertemukan jodoh. Apapun yang belum terkabul bisa minta dikabulkan sama Tuhan di tahun 22, energi positifnya biar besar. Jadi kamu jadi malam tahun baru itu seperti pagi hari yang harus kamu jangan sampai kamu bertengkar sama pasangan kamu misalnya, orang tua kamu gitu ya yang single. Jadi jangan sampai kalau mau bekerja, kalau kamu mau pingin berkah pagi memang harus rukun sama orang tua, harus sungkem ya seperti itu. Kenapa? Biar berkah. Nah, awal tahun tuh seperti pagi hari untuk tahun 2022. Jadi kalau saya biasanya sholat berjamaah bareng dengan keluarga, saling memaafkan ya, seperti kita mau hari raya lebaran ya. Jadi seperti kita ritual malam Lailatul Qadar. Jadi benar kita berdoa, karena dengan memohon itu siapa tahu ada yang berubah, karena takdir ada yang bisa berubah dengan doa sahabat. Jadi itu coba dibuat berdoa, minta bermunajat kepada Tuhan di tengah malam itu ya. Bagaimanakah yang menikah? Ada true prayer and meditation. Jadi memang harus banyak berdoa. Yang Kamis Pahing ini memang energi positifnya kurang, saya merasakan. Jadi lebih banyak bekerja, mungkin energi aura goldnya memang lebih tinggi, tapi energi positifnya tidak begitu tinggi. Berarti di sini kamu belum secara spiritual belum dekat. Terkadang begini, saya sudah berbuat baik atau saya sudah rajin 5 waktu, tapi apakah di 5 waktu itu sudah sholat 5 waktu, perbuatan kalian apakah di sehari-hari kalian sudah antara salah dan benar itu sudah dipilih, maksudnya kalian sudah selalu kenceng. Jadi ada memang saya punya klien tapi sholatnya 5 waktu misalnya, tapi dia punya pacar. Nah, berpacarannya ala-ala bisa dibilang maaf ya, maksudnya dia belum nggak nikah, akhirnya hubungan itu menjadi yang mungkin akhirnya tidak baik dan tidak berkah. Nah, ini harus ya, kalian berdoa tapi kalian juga harus melakukan hal baik untuk itu, untuk pencapaian, untuk keberkahan. Ada yang saya rajin sholat tetapi berani sama suami misalnya, terlalu tidak bisa ngerim sama suami, terlalu begini sama suami, itu juga nggak baik. Sama orang tua terlalu begini, nah itu nggak baik, itu juga bisa menghalangi doa. Jadi di sini true prayer and meditation tahun 22, ingat tidak ada manusia sempurna ya, saya tahu itu semuanya sangat berat, tetapi alangkah baiknya kita selalu memperbaiki diri kita belajar berdoa dan meditation di tahun 2022. Kenapa keluarga ini masih begini? Karena di sini ada controlling ya. Kalian belum bisa mengontrol diri kalian masing-masing. Kalian masih kadang emosinya dar gitu, meledak-ledak ya. Di sini ada Ten of Swords, ada The Moon. Jadi gangguan kalian tuh banyak banget sehingga kalian mungkin mudah bertengkar di tahun dalam hubungannya. Di tahun 22 harus bisa dikurangi. Jadi yang untuk menikah memang ujiannya agak berat. Jadi menyatukan visi misi, menyatukan dua yang berbeda itu sangat berat ya dari kalian, apalagi egonya masih tinggi, sama-sama tinggi, sama-sama nggak mau merasa sama-sama benar. Nah, kalau yang menikah itu memang merasa benar itu dikurangi. Jadi memang untuk membicarakan sesuatu harus ada proses dan pelan-pelan. Ya nggak bisa langsung hari ini harus selesai. Nggak bisa. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya.
Kadang malah 10 tahun baru kita tahu bahwa kita bisa rukun, yang setiap hari dulu bertengkar, baru 10 tahun kita kayak jangan bertengkar. Itu pun prosesnya sangat panjang, sahabat. Jadi memang kalian harus bisa tahu, biar rezekinya gampang, semuanya mudah tuh, kurangi pertengkaran di antara hubungan kalian. Biar semuanya mudah. Biar semuanya mudah itu intinya itu. Lepaskan semua yang bikin kalian merasa diginikan, merasa nggak terima ya memang harus dihadapi. Jika rasa sakit itu harus dengan diam dulu biar nggak bertengkar. Jadi memang mengalah, menerima banyak hal yang kekurangan yang ada di badan pasangan kita, sepaket terbaik yang diberikan Tuhan ya. Ini adalah surga kita. Jadi gitu. Untuk kesehatan Kamis Pahing, aku merasakan mostly bagus, cuman hati-hati. Dirimu sangat banyak capek di tahun 22, pegel-pegel, kolesterol, tekanan darah tingginya hati-hati, migrennya hati-hati, vertigo, hati-hati, pundak-pundak pegel-pegel, terlalu banyak berpikir, deep thinking setiap malam ya nggak bisa tidur, akhirnya kena vertigo. Memang ya harus dibuat zikir aja, dibuat ngaji, buat untuk stress release, buat membaca Alkitab, kitab suci kalian ya. Angka keberuntungan 3, 7, warna keberuntungan ungu, merah muda, kuning, putih, dan hijau. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sugeng Rahayu, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.